Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, juga saudara-saudara semua sebangsa, setanah air, semanusia. Ini siang saya berada di rumah cinta Cepu, tetapi ada tamu saya ini, Chan dari Rembang ya, yang tadinya Juwana ya. Nah, terus kesini tentu melintasi ruang dan waktu ya, karena jauh tetapi oleh cinta dia menjadi dekat, menemui saya di rumah cinta. Dan saya memilih background ini di balik tumpukan barang yang menurut filosofi saya ada, karena di atas puing-puing kita bangun dan kita tata peradaban. Nah, filosofi ini juga bisa saja menjadi inspirasi bagi Anda semua ya. Dan kehadiran Chan ini tentu dia akan menanyakan pola-pola menata puing-puing di atas peradaban, dibangun kembali peradaban. Ya monggo Chan, ini meluangkan waktu untukmu, karena ini teman-teman kuliah di IAIN terus, dan dia juga penari sufi dan juga dia penjahit top. Sekalian promosi ya. Tenor ya. Dan dia hampir angka ke 1000 ya tenor yang dibuat ditata oleh Chan ini dengan tingkat yang bagus, bagaimana terbukti atas minat tari sufi Nusantara ini banyak yang pesen ke Chan. Monggo, Duk, ini tanya apa ini? Jadi gini, sebagai di kampus saya ambil jurusan dakwah. Iya, kok sama apa? Enggak, mungkin sesuai dengan karakter saya juga. Oh, pinter ngomong. Enggak, dakwah. Mengenai dakwah, mungkin kita nggak usah tanya ya, Abah sudah malang melintang. Enggak, malang melintang ke sana kemari, mungkin udah menjadi kesehariannya Abah. Iya. Cuman di sini yang saya mau tanyakan, saya masih kepo. Iya. Masih kepo. Mungkin Abah pernah menjadi seorang pemateri saat ada pelatihan tertentu, ada workshop juga atau seminar, mungkin Abah pernah di mana, kapan? Iya, ini perjalanan yang multi Chandra, multi ruang ya saya ini. Kalau soal satu misal BMII mengadakan training di Rumah Cinta Semarang, saya mesti berserta. Juga training di kampus secara akademik dulu. Saya sendiri orang teater, kemudian juga orang organizer, dan di sana pasti itu ada seminar kecil, terus kegiatan yang menyangkut diskus tertentu. Sampai saya tuh punya tradisi yang unik kan, namanya nyakro itu. Nyakro itu jagong yang lintas sektoral, ada di mana-mana ya. Istilahnya jagong di gardu ya, seperti ini. Aku mengajakmu jagong di seperti ini, tapi ini ada maknanya tadi yang saya sebut. Dan di situ pengalaman, kalau dalam seminar kita ketemu ahli pertanian, ahli teknologi, ahli. Berarti nggak hanya di bidang dakwah aja ya? Iya, dan dakwah ini kan meliputi semua cara dan semua jalan kan. Karena kalau dakwah itu hanya dimaknai secara pidato, itu salah satu cara. Tetapi saya memiliki sudut pandang yang atas produk di kampus, metodologi dakwah kan ada itu. Dan di situ kita punya pengalaman yang luas bahwa dakwah tidak melulu pidato. Bahkan dakwah bisa disisipkan melalui lagu, melalui drama, melalui lukis, melalui everything. Bahkan Syekh Rumi bilang jalan menuju Tuhan itu sampai disebut
sebuah debu saja atau lebih kecil molekul bisa menjadi pintu menuju Tuhan. Karena Tuhan itu maha indah, gitulah. Dan turun ke bumi lewat keindahan dan disebut seni. Lah seni meliputi semuanya, ojo seni musik lukis toh. Politik itu ada seninya juga sebenarnya. Asal tidak saling menjelekkan, tidak saling meremehkan dan menghancurkan. Oke? Ya, sekilas itu. Apa nih? Sebagai mungkin kan kalau mengenai pengalaman kan pasti ada ada rintangannya juga. Apakah ada rintangan tersendiri buat Abah? Ya, rintangan itu kalau soal jarak, soal bagaimana menyangkut waktu. Tapi rintangan itu justru ada di dalam. Kita ini mau bertindak apa, kita ini mau ngomong apa, itu kan harus terukur. Lah dari situlah kita juga diajarkan oleh Kanjeng Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi orang harus berdialog dengan dirinya. Ini ibarat gini, ya Allah, ini saya disuruh ngomong apa ya. Nanti pertanyaan itu ada jawaban tapi orang tertulis ini loh jero. Oh ini dulu ya, karena ini sosiologi begini. Oh ini dulu, baru ini nanti baru itu, karena ini menyangkut akademik, menyangkut budaya, menyangkut tani, menyangkut. Jadi saya berbicara itu manut dunia dalam, di samping memori atas komprehensif ilmu kan gitu. Lah itu hambatannya bukan di luar, di dalam. Kalau soal hambatan yang bersifat fisik itu bagi pandangan hati yang penuh cinta dipandang sebagai manusia. Waduh. Carane ngono, urip iki gen ora terbebani, ora terbelenggu. Jadi dilandasi. Jadi batin itu bisa memandang banyak hal gitu. Cuman sifatnya kok spiritual. Seperti indah, sopan, terus sabar, itu kan di dalam. Dan ketika ada cahaya seperti ini terang benderang, ini begitu jelas itu dan sangat memikat. Oh itu kok bagus, orang itu punya sabar, punya istiqomah. Nah, sering saya gambarkan begini, kalau hujan air jatuh di bumi menumbuhkan pepohonan menjadi taman, kalau hujan cahaya karena belajar, karena ngaji, melahirkan hatinya tumbuh sifat-sifat. Nah, yang membaca sifat itu kan pandangan batin. Lahirlah taman bahagia. Kamu nanti harus begitu. Jadi nanti ketemu gawian saja nih wes. Amin. Ketemu judul. Amin ya Allah. Kita patah hati berkali-kali. Sering ya. Sering. Dan tari sufi adalah orang yang patah hati terhadap apa? Wah, berarti sering ini, sering mengangkat status. Sering setiap hari, Bang. Nama juga anak muda, Bang. Iya. Pasti kalau patah hati itu nomor 1. Ya, itu juga tumbuhnya sayap-sayap cinta. Terus apa nih? Nah, setiap ulama atau tokoh agama kan pasti ada ciri khas atau karakteristiknya. Nah, terus untuk Abah sendiri ada karakteristiknya sendiri nggak? Saya itu orang yang ibarat ikan, hanya tenggelam di dalam lautan cinta. Jadi saya memfanakan diri dengan sudut pandang segerak apapun, memandang apapun, mendengar apapun. Itu saya bertemu dengan ayat-ayat ya. Dan ayat-ayat itu menggiring hati eling ke Allah. Walau nampaknya merokok, nampaknya memandang gunung, laut, sawah, juga termasuk orang cantik kayak kamu. Amin. Ya. Tapi saya kalau memandang unjur, ya ini kok mirip Sabian. Nanti Sabian komen. Ra apa-apa, malah tak arani Sabian mirip kowe. Wah, ra apa-apa. Nggih, Sabian sing mirip aku. Ngono. Lah itu hal yang menjadi simbol saya, sehingga saya tidak asing kalau lihat sendiri ketemu siapapun, ya kan? Dan di situ saya larut. Saya tidak mau mengambil jarak dengan apapun, karena itu
keintiman yang saya nikmati, gitu kan. Dan itulah rahasia kalau orang ingin ikut saya ya harus membayar. Ibarat puisi Rumi, raja berani menjadi sahabat. Semestinya dia ongkang-ongkang di Menara Gading, tapi justru melayani. Dan itu ditenano. Dan ada close di hatimu, jangan segan-segan melayani. Itu bentuk rendah hati. Dan kucuran rahmat itu akan turun melalui jalur tol dari rahmat turun itu melayani. Dan ini banyak orang yang terhambat oleh ego. Maka tari sufi itu disingkirkan. Larutlah dalam melayani. Yang sering Abah sebut mabuk dalam pelayanan. Nah itu. Nah wis posisi ngono kan. Tuhan ambil posisi karena engkau berendah hati dengan cara fana seperti itu. Biarlah aku menjadi matamu dalam memandang, biarlah aku menjadi telangi dalam dengan menjadi apa-apa dalam bertindak. Dan di situ ibarat biola dalam tanganmu atau gitar ya kamu ya. Tapi kau sendiri sebenarnya gitar dalam genggaman dia. Bunyi yang tercipta itu kan hubunganmu sangat spiritual ya. Karena manut dunia dalam. Ngono. Ya, terus apa nih? Mungkin kalau Chandra masih gini ya, Bang. Kalau kita sedang berkumpul dengan tokoh agama, dengan orang-orang alim, nah biasanya kita kan pribadinya kan kita bertolak belakang, kita bukan bertolak belakang, beragam. Maksudnya gini loh, Bang. Kita sifatnya gini, terus kita ikut orang alim kan jadi kayak gimana gitu. Nah, menjadi sosok yang baik itu gimana caranya? Mungkin dari teman-teman bisa belajar dari sini juga menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya tentu ada sesuatu yang ideal dan ada sesuatu yang katakanlah dalam traveling, dalam perjalanan. Jadi ideal itu versinya juga banyak. Ada yang ideal itu harus seperti raja, seperti pejabat, gitu kan, sebanyak kehidupan kan. Ada yang orang raja tanpa mahkota, namanya tasawuf itu. Jadi dia karena rajanya Allah, maka dia punya kerajaan tersendiri walau di gubuk reot, walau di jalanan, walau di mana-mana ya. Dan itu genre masing-masing orang yang dimiliki. Dan kita kalau kamu ketemu seperti itu harus kuat memandang atas jarak itu, yang kedua atas perbedaan. Karena kiai, ulama, wali itu punya keramat sendiri-sendiri, punya fadilah sendiri-sendiri, dan itu harus kita hormati. Nah dari situlah kamu nanti akan bisa adaptasi terhadap muamalah atau gaul kepada siapa. Kan ngono. Jadi ojo minder, ojo cilik hati, karena orang punya cinta. Bahkan Rendra sendiri terhadap penjahat yang paling laknat pun pandanglah dari mata hati yang bersih. Itu sebenarnya pandangan yang universal, pandangan yang kuat terhadap keragaman, pandangan yang ya lembut boleh juga, ya kan. Nah seperti itu. Jadi cinta mendidik sudut pandang yang beragam dipandang sebagai kesatuan. Kenapa kamu tidak pede? Ya gitu. Nah, adapun kalau ada suluk semakin baik menurut apa yang dipandang ya itu yang lebih baik. Kan sesuatu Pak ketika lebih baik dari hari kemarin kan ini disebut Nabi orang yang bejo, yang untung. Kalau sama rugi. Nah, kalau lebih buruk dilaknati. Nah, gitu. Nah, apalagi? Ya mungkin udah cukup segitu aja. Ya berkaitan mungkin latar belakang pendidikan saya. Nah, itu saya lahir ya ini supaya juga dikenal oleh siapapun. Kalau ingin tahu saya lahir Senen Kliwon Watak ke pasaran. Ganti hitung Gus Bodo anu suwo. Gus Bodo di Gus. Senen Kliwon 17 Mei tahun 63. Saudara saya saya nomor 2 ya. Terus saya ini dibesarkan di lingkungan ya katakanlah pojok dusun yang disebut Abangan ya. Jadi ya, tapi di situ ada musola Cakro itu, musola Abang, terus dibangun dari
terakhir Glugu itu saya ngajinya di situ. Tapi kalau pagi di SD Batur Agung Kecamatan Gubuk, sorenya di Madrasah Miftahul Huda Batur Agung. Ada madrasahnya. Wah, luar biasa itu masa kecil. Sampai saya tingkat Wusto MTS Dinia. Lah dari kampung saya dibesarkan tanpa ayah. Jadi ayah saya meninggal saya usia 7 tahun. Saya di rumah tinggi Mae, dan Mae hanya derep tanduk, derep matun untuk membesarkan kami. Dari situ kemudian kita ikut mbah. Dari mbah di kecamatan, saya sekolah di SMP Muhammadiyah Lubuk. Setelah SMP Muhammadiyah Lubuk, saya mendaftar di Semarang SMA Negeri 2 Negeri, dan pulangnya di pesantren Salafiyah Al-Munawir. Di situ sampai kuliah di IAIN Walisongo yang sekarang UIN itu, kan. Lah terus saya dari IAIN karena ikut ekstra teater, terus Apa juga ikut teater juga? wah, nanti kuliah mulur kok. Terus ekstra kulikulernya ya organisasinya PMII juga. Sejak kuliah semester 4 saya sudah pidato di tempat umum karena menjadi mubalik yang mengisi di radio PTDI Semarang, radio dakwah. Nah, di situ saya kemudian menyebar melalui radio itu di seantero wilayah, ya katakan regional ya Jawa Tengah. Tapi kemudian lama-lama zaman semakin kayak gini ya, milenial, canggih dan teknologi, saya akhirnya merambah ke nasional, bahkan ya sampai juga ke Hong Kong. Udah berapa? Pernah ke Hong Kong. Tahun berapa itu? Tahun ya sekitar 7 tahun ya. Jadi itu apa masih muda-muda ya? Ya, tapi sudah berkeluarga wong sama Umi ya. Enggak, tapi kan masih muda ya. Nah, saiki yo cek nom spiritnya. Lah dari situ Chan sampai Abah pulang dari pondok tidak pulang ke ibu, dan langsung mendirikan pesantren di Tekaseh. Kenapa mendirikan pesantren? Saya punya satu sudut pandang bahwa banyak anak-anak yang terlantar, yang dan itu dulu awalnya itu spesial untuk anak-anak yang terlantar, untuk anak-anak yatim, lalu belakangan sampai yang tidak yatim pun mondok sampai sekarang. Dan di kampung itu yang tadinya tidak ada pesantren sekarang tumbuh 10 pesantren. Satu kampung itu, dan mendapat kado dari wali kota Semarang, dihadiahi gedung dan diberi label kampung santri ngumpul yang sering kunjung. Tuh anaknya songo. Apa nih data kurang apa? Ampun. Ampun lengkap sudah. Iya, wes, Iya, ampun. Dit. Ini kamu harus nyanyi satu lagu. Aduh. Sebagai kado buat Abah, asalekin nila. Terserah. Apa itu? Ini teman-teman, Chan ini bisa nyanyi, Chan juga bisa memainkan apa? Ukulele. Gitar kecil kan? Ukulele. Ya Chan, kado nggak gitu. Ini lagunya enggak bebas aja ya, Pak ya? Bebas, sholawat bisa. Mungkin karena saya rindu sama Abah, lama nggak jumpa-jumpa, mungkin saya akan menyanyikan lagu dari Dewa 19, Kangen. Yes, alright, please. Terima suratmu, aku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu, akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau katakan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu, takkan ku lupa selamanya. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa
ingin jumpa. Oh, percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang, melepas semua kerinduan yang terpendam. Tersun. Yes, thank you very much for your attention. Yes, semangat. Semangat. Ya, jempol kamu. Ya. Sukses selalu buat abang. Ya, Bin ya. Sehat selalu buat abang. Sebaliknya ya, mau masuk ya. Ya, oke. Smile. Oke, dan I love you full. Oke. Teman-teman, terima kasih dan silakan like, comment, share dan subscribe ke Kiai Budi Channel, dan kita akan mengetahui mozaik peradaban Nusantara yang indah yang perlu kita rasakan bersama. Sekian, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.